Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 85. Melalui Mazmur ini, pemazmur mengajak umat Tuhan untuk memuji-muji Allah karena anugerahnya yang besar. Di dalam anugerah atau kasih setianya itu, Tuhan telah membebaskan umatnya dari pembuangan di Babel dan membawa mereka kembali ke negeri yang Ia janjikan kepada umatnya. Di dalam ayat 4-5 serta ayat 8-10, pemazmur menyebut 3 wujud dari anugerah Tuhan bagi umatnya tersebut. Yang pertama, Ia mengampuni umatnya. Apabila pemberontakan umatnya mengakibatkan Allah menghukum dengan membuang mereka ke Babel, maka sekarang di dalam anugerahnya yang besar, Allah mengampuni dan memulihkan mereka. Hal tersebut diutarakan pemazmur di dalam ayat 4-5. Di ayat 5 ditulis sebagai berikut. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Tuhan di dalam anugerahnya mengampuni mereka, menghapus murka dan sakit hatinya kepada mereka, dan memulihkan umatnya. Yang kedua, Ia menyelamatkan umatnya. Di dalam anugerah atau kasih setianya, Allah menyelamatkan umatnya dengan membebaskan mereka dari penghukuman dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Hal tersebut diutarakan pemazmur di ayat 8 dan 10. Di ayat 8 dicatat sebagai berikut. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Yang ketiga, Ia melimpahkan damai kepada umatnya. Di dalam kasih setianya, Allah memperdamaikan umatnya dengan dirinya dan memenuhi hati mereka dengan damai sejahtera. Umat yang di dalam kebodohan mereka telah memberontak kepada Allah. Hal tersebut diutarakan pemazmur di ayat 9, yaitu dengan kalimat, Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Ketiga hal tersebut, yaitu pengampunan, keselamatan, dan damai, kita terima dari Allah melalui Yesus Kristus. Lewat kelahirannya dan pengorbanannya di kayu salib, serta kebangkitannya dari kematian, Ia melimpahkan semua anugerah itu kepada kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, di dalam masa persiapan untuk mengingat kelahiran Yesus Kristus, yang kita rayakan melalui perayaan Natal, mari kita datang menghadap tahta anugerahnya dengan membawa pujian dan doa-doa kepadanya. Kita yakin Ia akan melimpahkan semua kebaikan Allah bagi kita, umatnya. Mazmur pasal 85 ayat 4-5 dan ayat 8-10. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita.
Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Tuhan Yesus, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami membuka hati kepadamu. Selidiklah hati kami. Periksalah kedalaman dari hati ini. Biar Roh-Mu menelisik setiap sisi dari hidup ini. Kalau ada hal-hal yang tak berkenan kepadamu, tunjukkan dan ingatkan kami akan hal itu. Sebab acap kali mata kami tertutup, sehingga kami tidak dapat melihat segala noda dan dosa yang ada dalam diri kami. Tuhan, selidiklah hati kami. Saudara-saudari, dengan memohon kepada Tuhan, agar Dia dalam anugerah-Nya mengampuni saudara, datanglah kepadanya dengan merendahkan diri. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Yesus, karena dalam anugerah-Mu yang besar, Engkau bersedia mengampuni segala dosa kami dan menghapuskan segala noda dari hidup ini. Engkau memulihkan hidup ini, sehingga seperti yang Engkau firmankan, walaupun dosa kami merah seperti kesumba, Engkau menjadikannya putih seperti bulu domba. Sejauh timur dari barat, demikian Engkau menjauhkan semua kesalahan kami dari hidup kami. Kami bersyukur karena dengan demikian, kami boleh mendapat jalan masuk untuk datang menghadap kepadamu. Hubungan kami denganmu dipulihkan, dan Engkau menerima kami menjadi anak kesayanganmu sendiri. Sungguh kami bersyukur untuk pengorbananmu yang mulia itu, ya Tuhan Yesus. Saudara-saudari, datanglah kepada Tuhan. Mohon agar Dia memulihkan kehidupan saudara. Memulihkan rumah tangga, memulihkan pekerjaan, ekonomi, dan masa depan saudara. Dengan merendahkan diri di hadapan-Nya, datanglah di dalam doa secara pribadi.
Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau limpah dengan kasih setia. Dikala kami tidak setia pun Engkau tetap setia. Karena kesetiaanmu turun-temurun dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Semua yang ada di sekitar kami berubah, tetapi kesetiaanmu teguh sampai ke langit. Itu sebabnya kami dapat memandang hari esok tanpa rasa khawatir, karena kesetiaanmu itu yang menjamin hidup kami. Engkau yang setia dan yang bernama setia memastikan hari esok kami dengan kesetiaanmu. Saudara-saudari, serahkan semua kekhawatiran dalam hatimu kepada Tuhan Yesus yang setia itu. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau bersedia berbicara kepada umat-Mu. Firman-Mu menghidupkan kami. Firman-Mu meneguhkan hidup kami. Firman-Mu membimbing hidup ini. Karena firman-Mu itu bagaikan terang yang menerangi jalan kami. Dan bagaikan pelita bagi kaki kami, sehingga kami tidak perlu tersandung, terjerumus ke dalam malapetaka. Tuntun kami dengan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, dan kami ingin mendengar tuntunan-Mu itu. Saudara-saudari, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik itu, mohonlah kepadanya, agar Dia senantiasa menuntun diri Anda, melalui firman-Nya. Silakan saudara berdoa secara pribadi.
Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau bersedia menyertai umat-Mu dan melimpahi mereka dengan damai sejahtera-Mu, sehingga mereka tidak perlu lagi terjerumus ke dalam kekelaman dan kebodohan yang menenggelamkan masa depan mereka. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Di dalam kebaikan-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup ini. Saudara-saudari, serahkan masa depan saudara ke dalam tangan Tuhan, ke dalam kesetiaan-Nya yang menjamin hidupmu. Mohon agar Dia menyertai hidupmu. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan umat-Mu dari kebinasaan. Engkau telah hadir tengah-tengah dunia sebagai juru selamat yang menyelamatkan kami dari kehidupan yang porak-poranda, memulihkan hidup kami, dan menjadikan kami umat gembala-Mu sendiri. Di dalamnya kami mendapatkan jaminan bahwa hari-hari yang kami lalui akan merupakan hari limpah dengan kebahagiaan. Masa depan yang kami akan jelang merupakan masa depan yang pasti, karena Engkau yang menggenggamnya dengan tangan-Mu yang kuat, yang tidak pernah menjadi letih dan lesu itu. Sungguh Tuhan Yesus, di dalam Engkau ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus menolong rumah tangga saudara, menolong pekerjaan, usaha, keuangan, atau studi bagi saudara yang masih sedang dalam belajar. Saudara berdoalah memohon agar Tuhan menolong kesehatan saudara, melindungi dan menyembuhkan yang sakit. Berdoalah untuk orang-orang yang ingin saudara doakan secara pribadi melalui doa syafaat saudara. Silakan saudara berdoa.
Tuhan Yesus, Allah yang mengampuni umat-Nya, yang menyelamatkan umat-Nya, dan melimpahkan damai di dalam hidup umat-Nya, dan memperdamaikan mereka dengan diri-Mu sendiri. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup ini. Kebaikan-Mu yang Engkau buktikan melalui kelahiran-Mu di tengah dunia. Kehadiran-Mu yang memberikan damai sejahtera. Anugerah-Mu yang Kau buktikan melalui kerelaan-Mu berkorban sampai mati di kayu salib. Dan karena kuasa-Mu tak terbatas, Kau bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami tahu di dalam Engkau kami memiliki pengharapan. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, kami tahu di dalam Engkau kami punya masa depan. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu putus asa. Di dalam Tuhan Yesus, kami tidak perlu merasa takut karena ada hari esok. Di dalam Yesus ada hari esok. Di dalam Engkau ada hari esok. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk semua umat-Mu dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Apapun yang menjadi beban dalam kehidupan mereka, Engkau tahu. Dan Engkau sanggup mengulurkan tangan untuk menolong mereka. Dan Engkau bersedia mengulurkan tangan untuk membebaskan mereka, menyelamatkan mereka, memulihkan hidup mereka. Oleh karena itu saya berdoa, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan itu. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan itu. Ulurkan tangan-Mu yang meneguhkan itu. Ya Tuhan Yesus, tolong umat-Mu. Saya berdoa saat ini untuk bangsa kami yang sedang melewati masa yang sangat susah. Dan seluruh dunia yang sedang dilanda oleh wabah ini. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong. Sehingga wabah ini boleh segera berakhir. Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk pemerintah kami. Tolong pemerintah kami supaya sanggup mengatur negeri ini sehingga negeri ini dapat hidup dalam damai Tuhan. Berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri. Tuhan tolong mereka di dalam berjaga-jaga atas negeri ini. Kami katakan setiap orang yang berupaya mengacaukan negeri ini, semua siasat mereka digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pakailah gereja-Mu menjadi terang di tengah kegelapan. Supaya orang dapat melihat bahwa di dalam Yesus ada jawaban. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Kami berdoa untuk para tenaga medis. Tuhan tolong mereka di dalam melakukan tugas mereka. Merawat para korban wabah. Tuhan jagai mereka. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan dari anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Dalam rumah tangga, pekerjaan, pergumulan pribadi mereka. Tuhan yang mengetahuinya. Dan kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saya berdoa di dalam masa Raya Advent. Mendekati masa Natal, menjelang kami mengingat kelahiran-Mu di tengah dunia. Tuhan bangkitkan pengharapan kami. Teguhkan iman kami. Karena kami percaya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus ada jawaban. Di dalam nama-Mu yang indah, manis dan menyelamatkan. Nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami telah berdoa. Amin.